Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rianto. Saya dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Manajemen Keuangan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Walmart. Walmart Inc. dipasarkan dengan nama Walmart, adalah perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan departemen store. Menurut Fortune Global 2008, Walmart adalah perusahaan publik terbesar di dunia berdasarkan pendapatan. Didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962. Walmart dimulai mencatatkan sahamnya di Bursa Saham New York pada tahun 1972. Walmart beroperasi di Argentina, Brazil, Britania Raya dengan nama Asda, Jepang dengan nama Seiyu, Kanada, Meksiko dengan nama Walmex. Selain itu, Walmart pernah membuka tokonya di Indonesia, di Supermall Karawaci pada tahun 1995. Namun ditutup pada tahun 1998 karena kurang menguntungkan, di mana saat itu terjadi krisis moneter. Selanjutnya, strategi Walmart. Walmart menjual barang bermerek dengan harga yang lebih murah, juga menawarkan garansi kepuasan pelanggan dan waktu yang lebih panjang untuk berbelanja. Walmart memiliki strategi EDLV atau Everyday Low Price. Strategi Walmart yang pertama, merendahkan harga. Walmart berusaha untuk menyediakan barang untuk para pelanggannya dengan harga yang murah, sesuai dengan tagline-nya, yaitu Save Money Live Better, yang berarti dengan menghemat pengeluaran, keluarga dapat hidup lebih baik. Yang kedua, merchandising fokus. Walmart lebih fokus untuk menjual produk dengan harga murah dan melakukan seleksi produk. Walmart juga berfokus pada barang-barang bermerek, namun dengan harga yang murah yang pasti diminati konsumen atau pelanggannya. Yang ketiga, strategi Walmart yaitu keramahan pelayanan. Walmart memberikan keterampilan para karyawannya untuk melayani pelanggan. Sam Walton selalu mengingatkan bahwa penghasilan mereka berasal dari konsumen. Para karyawannya juga selalu menyambut pelanggannya dengan senyuman. Strategi Walmart yang terakhir yaitu strategi supply chain. Walmart selalu menekan biaya pembelian dan menawarkan harga terbaik untuk para pelanggannya. Maka dari itu, barang persediaan diperoleh langsung dari produsen tanpa perantara. Selanjutnya, marketing strategi of Walmart. Yang pertama, company strategi atau manajemen strategis. Yang pertama, strategic planning. Langkah pertama dalam strategic planning adalah mendefinisikan visi misi perusahaan. Setiap perusahaan mempunyai misi statement yang mencerminkan tujuan perusahaannya, yang dapat dinyatakan sisi produk oriented atau berorientasi pada produk, dan market oriented atau berorientasi pada pasar. Dari sisi produk, misi Walmart adalah We Run Discount Stores. Sedangkan dari sisi pasar, misi Walmart adalah We Deliver Low Prices Free. Yang kedua, mengatur tujuan perusahaan. Setelah mendefinisikan misi perusahaan, langkah selanjutnya adalah mengatur tujuan perusahaan. Perusahaan perlu menetralisir misinya menjadi tujuan mendukung yang detail kepada masing-masing level manajemen. Dalam hal ini, Walmart menjabarkan tujuannya menjadi 3, yaitu respect for individual, service to customer, and striving for excellence. Yang ketiga, mendesain portofolio usaha. Langkah dalam susunan strategi planning adalah mendesain portofolio usaha. Seperti yang kita ketahui bahwa Walmart Stores memiliki banyak strategi business unit atau SBU, yakni Walmart Discount Stores, Walmart Supercenter, Walmart Market, dan Walmart Internasional. Yang keempat, marketing planning.
Langkah keempat dalam penyusunan strategi adalah marketing planning atau perencanaan pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran diperlukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Tujuan Walmart adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang diinginkan pembeli dalam harga yang semurah mungkin. Dalam hal ini, pemasar memegang peranan yang sangat penting di Walmart. Selanjutnya, marketing strategi of Walmart, yaitu marketing strategi atau strategi pemasaran. Agar mampu mencapai tujuan perusahaan, Walmart. Marketing strategi of Walmart yang selanjutnya adalah marketing strategi atau strategi pemasaran. Agar mampu mencapai tujuan perusahaan, Walmart pun menyusun strategi pemasaran yang sedemikian rupa. Walmart menikmati posisi pangsa pasar 50% dalam industri retail diskon. Walaupun Walmart merupakan pelanggan terbesar untuk pabrik-pabrik produksi konsumen, dengan penuh pertimbangan, menjamin bahwa perusahaan ini tidak terlalu tergantung pada salah satu pemasok. Tidak ada vendor tunggal yang memegang peranan lebih dari 40% dari volume penjualan keseluruhannya. Lagi pula, Walmart menghimbau pemasoknya untuk memiliki sambungan elektronik dengan toko-tokonya. Selanjutnya, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah marketing strategi of Walmart. Selanjutnya adalah market segmentation atau segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah langkah besar pertama dalam mendesain sebuah customer atau driven marketing strategi. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena pembeli pada setiap jenis pasar memiliki perbedaan dalam keinginan, sumber daya, lokasi, perilaku pembelian, dan praktek pembelian. Segmentasi pasar ini termasuk di dalamnya pembagi pasar dalam segmen yang lebih kecil dari pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik dan perilaku beragam, yang memungkinkan timbulnya strategi pemasaran terpisah. Segmentasi pasar Walmart berdasarkan segmentasi geografi. Geografi segmentation membagi pasar dalam unit geografi yang berbeda, seperti kebangsaan, regional, negara, kota, atau bahkan lingkungan sekitar. Kini banyak perusahaan yang mengalokasi produknya, periklanan, promosi, dan usaha penjualan untuk menyesuaikan kebutuhan suatu regional, kota, bahkan lingkungan tertentu. Marketing strategi of Walmart selanjutnya adalah supply chain management atau manajemen rantai pasok. Walmart selalu menekan biaya pembelian dan menawarkan harga terbaik untuk para pelanggannya. Maka dari itu, barang atau persediaan diperoleh langsung dari produsen tanpa perantara. Walmart benar-benar menyeleksi harga-harga dari pemasoknya dan melakukan transaksi jika sepenuhnya yakin bahwa produk dari pemasok tidak tersedia di tempat lain dengan harga yang lebih rendah. Dengan sistem supply chain yang efisien ini dapat mengantarkan Walmart pada status kepemimpinan tertinggi pada tahun 2002. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai tangan konsumen. Salah satu kunci utama efisiensi distribusi adalah informasi. Walmart merupakan salah satu pengecer pertama yang melakukan investasi besar dalam teknologi informasi. Walmart melengkapi toko-tokonya dengan peralatan scanning terkomputerisasi untuk cash register, di mana sistem ini memungkinkan Walmart untuk mengetahui apa yang dibeli pelanggan dan memberitahukan produsen agar harus produksi dan kemana harus mengirimkan barang. Marketing strategi of Walmart selanjutnya adalah advance in teknologi atau maju dalam teknologi. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Walmart membangun jaringan satelit yang canggih yang menghubungkan point of sale di semua tokonya. Jaringan tersebut ditujukan untuk para manajer dan bagian penjualan mengenai informasi status penjualan dan persediaan terbaru. Yang kedua, strategi inovasi dan saturasi.
Walmart melakukan proses bisnis dengan IT dan mendukung para pemasoknya untuk menggunakan IT pula. Hal ini akan memangkas biaya peningkatan kualitas efisiensi layanan pelanggan dan memangkas waktu ke pasar atau ke tempat pemasok. Yang ketiga, strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhannya digunakan Walmart adalah menggunakan IT untuk mengelola perusahaan bisnis secara regional dan global. Dengan IT, Walmart bisa mendapatkan informasi secara cepat dan setiap waktu. Yang keempat, strategi persekutuan. Perusahaan seperti Walmart memperluas jaringan mereka ke para pelanggan dan pemasok agar sistem pengisian tersedia berlanjut dan akan mengamankan bisnis. Walmart dengan itu akan muncul e-business untuk membagi informasi antar perusahaan dengan pelanggan dan pemasok. Strategi baris to entry. Walmart telah menginvestasikan cukup banyak pada bidang IT. Karena inilah yang banyak membantu para manajer Walmart dalam melakukan pekerjaannya. Dan hal ini yang menjadi penghalang bagi para kompetitor yang ingin masuk industri ini, karena harus bersaing dengan Walmart. Marketing strategi Walmart selanjutnya yaitu competitive advantage atau keunggulan bersaing. Walmart sangat unggul dan menonjol mengenai harga yang rendah, pilihan barang yang banyak, dan merupakan merek dari perusahaan terkenal. Selain itu, Walmart juga mempunyai label prepaid yang menguji produk nasional seperti makanan anjing Oiroy yang mengungguli merek Nestle dan produk-produk Some Choice yang mengungguli produk nasional lainnya. Dengan seiringnya diskon yang diadakan, Walmart dan kemampuan menyeleksi produk dengan harga terendah yang dapat ditawarkan pemasok membuat Walmart tetap bertahan walau dalam krisis global yang menimpa Amerika belakangan ini. Dengan sistem yang terkomputerisasi dan melalui satelit, Walmart dapat mengontrol pengundangan dan persediaan mereka, sehingga Walmart akan dengan cepat tanggap untuk memesan persediaan melalui internet kepada pemasok. Maka dari itu, Walmart tidak akan pernah kehabisan stok, namun juga tidak ada stok yang menumpuk. Hal ini merupakan keunggulan bagi Walmart dibandingkan dengan para pesaingnya. SWOT Analysis Walmart. Strength yang pertama, Walmart adalah merek retail yang kuat. Ia memiliki reputasi dalam value of money, kenyamanan dan berbagai macam produk semua dalam satu toko. Strength yang kedua, Walmart telah tumbuh dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah mengalami ekspansi global. Misalnya, pembeli dari pengecer Inggris Raya, Asda Bassett. Strength yang ketiga, strategi kini berfokus pada pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. Karena manusia adalah kunci sukses maka Walmart menginvestasikan waktu dan uang dalam melatih pekerja. Weakness yang pertama, Walmart adalah retailer terbesar di dunia. Dalam pengontrolan kekuasaannya, meski didukung oleh kemajuan informasi dan teknologi, masih dapat meninggalkan kelemahan di beberapa area dikarenakan rentang dalam pengawasan. Weakness yang ketiga, perusahaan ini global, namun kehadirannya di belahan dunia yang luas relatif sedikit. Weakness yang ketiga, karena Walmart menjual produk di banyak sektor, seperti pakaian, makanan, ataupun kebutuhan rumah tangga, ia tidak memiliki fleksibilitas layaknya kompetitor lainnya yang lebih fokus dalam bidang usaha. Opportunities yang pertama, Walmart berpeluang untuk mengambil alih melakukan penggabungan atau mengadakan kerjasama dengan retailer global yang lain dan fokus pada pasar yang spesifik seperti Eropa ataupun Republik Rakyat Cina. Opportunities yang kedua, saat ini Walmart hanya melakukan perdagangan di jumlah negara yang masih relatif kecil. Maka dari itu, terdapat kesempatan untuk bisnisnya di masa depan dalam pengembangan pasar konsumen seperti Cina dan India. Opportunities yang ketiga, peluang masih tersedia untuk Walmart untuk tetap menjalankan strateginya yang sekarang, yakni menyediakan toko lengkap berskala besar seperti supercenter. Yang terakhir, threats yang pertama, menjadi nomor satu
berarti bahwa Walmart adalah target utama dalam persaingan retail lokal maupun global. Yang kedua, menjadi perusahaan global berarti Walmart harus siap untuk berurusan dengan masalah politik di negara mana ia beroperasi. Yang ketiga, persaingan harga yang ketat adalah ancaman bagi Walmart, terutama untuk produk household. Ya, hal ini dikarenakan perusahaan retailer lain juga berlomba-lomba untuk menyediakan produksi konsumsi dengan harga rendah dengan mengurangi biaya produksi. Gagalnya Walmart di Asia. Gagal di Jepang yang bernama Sewi. Di Amerika Serikat, Walmart merajai retail dengan 95% penduduknya sebagai customer. Uniknya, di Jepang dengan subsidi bernama Seiyu, Walmart tidak berhasil. Di tahun 2008, Walmart menguasai Seiyu seluruhnya. Padahal Seiyu memang telah kembang kempis sebelum Walmart mengambil alih. Setahun sebelumnya, Seiyu telah merugi sekitar 195 juta US dollar. Walmart tidak melaporkan profit and loss subsidi dari mereka di luar Amerika Serikat. Maka situasi di Jepang kurang dipahami oleh publik. Padahal sejak tahun 2014 Walmart telah menutup 100 gerai Seiyu. Jadilah Seiyu hanya memegang 12% market share di negeri Sakura ini, sedangkan Aeon menguasai 45%, Ito-Yokado 14%. Lantas, apa akar masalah Walmart alias Seiyu di Jepang? Yang pertama, tidak memahami kemampuan dan preferensi produk para konsumen Jepang. Yang kedua, perincing diskon setiap hari tidak kena. Yang ketiga, tidak memberikan pengalaman berbelanja unik yang lain dari yang lain. Raksasa yang gagal di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai magnet bagi merek-merek internasional yang ingin melakukan ekspansi bisnis. Meskipun ekspansi dapat membawa keuntungan besar, ada banyak faktor penting yang harus dipertimbangkan dan dihindari oleh merek-merek dunia serta merek-merek lain yang lebih kecil sebelum memutuskan untuk berekspansi ke Indonesia. Walmart tadinya memiliki toko di Fluid Village atau sebelumnya Mega Mall Fluid. Alasan utama kegagalan Walmart adalah pelanggan memanfaatkan kebijakan pengembalian 30 hari hingga sampai pada titik di mana mereka bersikap sesukanya. Hasilnya, penjualan selalu rendah dan penduduk Indonesia tidak memiliki daya beli tinggi seperti orang-orang Amerika. Jadi apa yang harus kita hindari saat melakukan ekspansi ke Indonesia? Yang pertama, jangan pernah meremehkan dampak nilai tradisional dan budaya di Indonesia. Yang kedua, jangan pilih pasar terbesar tapi fokuslah pada segmentasi. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan dampak nilai tradisional. Sebagai calon sarjana ekonomi, ada beberapa hal yang bisa saya petik dari kejadian Walmart yang gagal ekspansi di Asia. Ketika saya memiliki bisnis nanti dan ketika saya ingin melakukan ekspansi, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti yang dialami oleh perusahaan Walmart, saya perlu melakukan hal ini terlebih dahulu. Yang pertama, buat produk untuk siap di pasar. Langkah pertama untuk ekspansi bisnis adalah menyiapkan produk dengan benar untuk menghadapi pasar. Sebelum memikirkan ekspansi, pastikan link produk saat ini solid. Sangat penting untuk memiliki fondasi yang kuat sebelum berkembang. Yang kedua, berikan pemikiran yang hati-hati pada harga. Penetapan harga merupakan inti dari setiap bisnis. Ini memengaruhi semua yang kita lakukan dan semua keputusan bisnis yang kita ambil. Yang ketiga, dapatkan produk siap untuk mitra. Langkah ketiga adalah memastikan produk siap untuk pemegang waralaba atau mitra atau siapapun yang kita puaskan. Yang keempat, pastikan bahwa produk kita universal. Jika berencana untuk memperluas, penting untuk kita ketahui bahwa produk kita cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan setiap pasar yang masuk ke dalamnya. Yang keempat, pemikiran tentang penetapan biaya dan hilangkan perantara. Lebih baik menangani seluruh proses sendiri daripada melibatkan perantara. Yang terakhir, pertimbangkan
pindah lokasi yang lebih dekat. Lokasi merupakan pertimbangan yang sangat penting sambil memikirkan tentang ekspansi bisnis. Itu selalu lebih baik untuk memperluas ke lokasi yang lebih dekat. Jika kita melakukannya, bahkan ketika mengambil lompatan besar, kita tidak kehilangan kendali atas situasi dan pasar. Apa yang seharusnya Walmart lakukan untuk hubungan antara bisnis plan dengan keberhasilan ke depannya? Bisnis plan atau rencana usaha. Menurut Harris and Vetter adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai Jadi, ketika kita ditanya kapan studi kelayakan bisnis itu dilakukan, maka kita harus perlu mengetahui apa itu studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Menurut Kashmir, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak layaknya usaha tersebut dijalankan. Jadi kapan studi kelayakan bisnis itu dilakukan? Studi kelayakan bisnis pada umumnya dilakukan oleh perusahaan sebelum mengeksekusi rencana bisnisnya. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, hal teknis, hukum, dan pertimbangan penjadwalan dengan tujuan untuk menyukseskan sebuah proyek dan menentukan layak atau tidak layaknya bisnis tersebut dijalankan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.